This is the Learner Podcast for the True and Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dalam sesi keempat untuk materi yang terkait dengan hukum perdagangan internasional ini, saya akan membahas dan mengajak saudara-saudara untuk mendiskusikan materi lanjutan yang terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional ya di dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional. Nah, kenapa kita perlu memberikan perlindungan dan perlu mengatur strategi apa yang layak kita tawarkan kepada pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional, dan mengapa kita harus melakukan perlindungan itu. Nah, jadi begini, sebagaimana telah saya sampaikan di dalam kegiatan hukum perdagangan internasional, itu subjek-subjek yang terlibat di dalamnya itu ya maupun objek ya ruang lingkup objek yang diperdagangkan atau yang menjadi bagian dari kegiatan hukum perdagangan internasional itu sangat luas. Kita melihat misalnya subjeknya itu bisa orang, bisa badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Nah, lebih banyak di dalam tataran hukum perdagangan internasional, subjek-subjeknya itu adalah korporasi-korporasi, di mana korporasi atau perusahaan ini memiliki karakter yang sangat eksploitatif ya, karena memang tujuan dari perusahaan itu adalah untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mencari keuntungan, sehingga karakteristiknya itu adalah akumulatif. Dengan menggunakan modal ya, dia berupaya untuk mengakumulasikan ya, keuntungan atau kemanfaatan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Sehingga begitu juga ketika dihadapkan dengan kegiatan perdagangan antar negara, ya semua perusahaan itu ingin memiliki keuntungan yang sebesar-besarnya dengan melakukan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Sebagaimana kita misalnya melihat banyak kegiatan-kegiatan perdagangan luar negeri itu ada yang surplus, ada yang minus. Atau di mana perusahaan-perusahaan itu ingin melakukan aktivitas seluas-luasnya ya, dengan melakukan kontrol melalui privilege tertentu yang dia dapatkan baik dari partnernya maupun dari pemerintah dan seterusnya. Nah, korporasi ini kalau kita lihat karakteristiknya tadi saya katakan akumulatif dan sangat kapitalis itu, dia berpotensi untuk melakukan pengakumulasian keuntungan, kemanfaatan modal dan lain sebagainya itu dalam jumlah yang sangat besar. Itulah sebabnya tidak heran kita melihat orang-orang yang terkaya yang mengendalikan perusahaan-perusahaan besar di dunia itu bisa mendapatkan kesempatan untuk mengakumulasi resources atau sumber daya kekayaan atau welfare itu ya, net worth-nya itu sampai melebihi ya setengah dari atau seperempat dari penduduk bumi ini, sepertiga malah ya kalau saya tidak salah di dalam laporan yang dikemukakan oleh Oxfam itu. Dari 4 orang terkaya di dunia yang masuk di dalam majalah Forbes ya, itu diumumkan resources-nya dia itu ketika diakumulasi bisa mencapai melebihi seluruh kekayaan 3,1 miliar penduduk di bumi ini yang miskin katanya. Nah, jadi 3,1 miliar penduduk miskin di bumi ini itu digabung kekayaannya itu tidak lebih dari 4 orang yang masuk di dalam majalah Forbes tadi ya, seperti antara lain dari Bill Gates, kemudian Elon Musk, Warren Buffett, kemudian Zuckerberg dan lainnya itu. Jadi ini satu contoh ya, perusahaan-perusahaan raksasa mereka itu bisa melakukan pengakumulasian dalam jumlah yang sangat masif. Nah, begitu juga di dalam perusahaan-perusahaan yang lain yang bergerak di bidang energi, yang bergerak di bidang pangan, ya, yang bergerak di bidang otomotif, yang bergerak di bidang industri. Apakah itu industri alutsista, industri konstruksi, industri sandang, pangan, papan, itu semuanya ya merupakan bisnis yang sangat
terbuka untuk dimasuki oleh para pemodal tadi. Sehingga di sini di dalam kegiatan perdagangan itu perlu ada perlindungan terhadap the weaker dalam pandangan saya. Walaupun pemerintah sudah menyepakati perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara maju, negara-negara dan lain sebagainya, baik yang kita sepakati di dalam Uruguay Round, ya, General Agreement on Trade and Tariffs yang menyepakati sampai 15 kesepakatan atau perjanjian perdagangan internasional. Tapi tetap di sini diperlukan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Jadi artinya di sini negara perlu mengeluarkan ya kebijakan-kebijakan tertentu yang strategis dalam upaya untuk melakukan pemberdayaan, termasuk juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan ya the weaker party atau kepentingan pihak yang lemah, atau dalam hal ini biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kesetaraan di dalam perjanjian atau di dalam kontrak, baik itu untuk ekspor, impor, jual beli barang dan lain sebagainya. Karena kita ketahui ya perusahaan-perusahaan yang besar ya seperti itu memiliki cabang di seluruh dunia, sehingga korporasi ini ya makanya dia menjadi core elements di dalam perjanjian di dalam kegiatan perdagangan internasional, karena dia memiliki cabang, memiliki institusi, memiliki agents di seluruh dunia itu. Ya, disinilah wilayah ya yang dimaksud di dalam ruang lingkup ya kegiatan perdagangan internasional. Dia bicara tentang perdagangan ya atau jual beli barang ya dan jasa, kemudian juga menyangkut persoalan-persoalan finance, keuangan, terus ekspor import ya, baik hasil-hasil bumi, hasil-hasil hutan, hasil-hasil perikanan, kelautan dan lain sebagainya. Kemudian termasuk produk-produk dari kekayaan intelektual, yaitu hak milik industri atau hak kekayaan intelektual. Kemudian untuk pengirimannya, ekspor impor itu perlu ada asuransi, ada reinsurance. Itu juga ruang lingkup yang diatur di dalam kegiatan perdagangan internasional. Nah, jadi mengingat luasnya cakupan baik dari subjek, ya, subjeknya ini sangat banyak, ya, terdiri dari korporasi. Bahkan sekarang korporasi itu karena tadi saya katakan dia memiliki karakteristik yang khas, ya, kapital, ya, syarat dengan modal dan tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan. Maka di sini kita lihat potensi besar, ya. Perilaku perusahaan itu juga perlu diatur, sebab perusahaan itu bisa memiliki kekuasaan itu lebih dari negara. Ya, misalnya saya ambilkan contoh ketika perusahaan itu membuat kontrak dengan negara-negara dengan perusahaan di negara-negara berkembang. Ketika dia membuat kontrak itu sendiri berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kalau kita mengacu kepada prinsip pacta sunt servanda. Nah, dari sana kita melihat kontrak yang dibuat oleh perusahaan raksasa di luar dengan perusahaan di dalam itu sebetulnya sudah melakukan pengikatan terhadap perusahaan yang ada di dalam negeri. Dan itu berimplikasi terhadap kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini masyarakat. Nah, oleh karena itu perlu ada strategi seperti apa kita memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional tadi. Nah, kalau kita melihat tadi berbicara tentang kontrak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing dengan perusahaan-perusahaan nasional ini juga perlu dikontrol. Karena apa? Ya, karena substansi yang dimasukkan di dalam kontrak itu seringkali memuat, tadi saya sudah kan sebelumnya dalam perkuliahan sebelumnya, saya menyinggung persoalan ada klausula-klausula hitam yang juga bisa dimuat di dalam kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh perusahaan asing dan perusahaan nasional tadi. Nah, dalam konteks itulah saya ingin sampaikan bahwa seluruh kontrak yang dibuat itu, ya, itu terutama untuk kontrak-kontrak longitudinal itu harus bisa diawasi, ya. Jadi pertanyaannya kapan kita melakukan pengawasan terhadap kontrak?
Jadi kontrak itu kan biasanya dia buat itu dalam tahapan prakontrak, kontrak, dan post kontrak. Sehingga setiap kontrak itu melalui sekurang-kurangnya 3 tahapan. Tahap prakontrak itu biasanya melalui negosiasi. Diisi dengan negosiasi, merumuskan hal-hal penting yang bisa disepakati di dalam perjanjian tadi. Kemudian yang kedua itu adalah penandatanganan, ya, momentum untuk melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat di dalam kontrak. Kemudian yang ketiga di situ adalah pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan. Jadi di sini di dalam kontrak itu ada tahapan prapaktum dan ada postpaktum. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Ketika di tahapan prapaktum, umumnya para pihak itu sepakat di dalam negosiasi. Negosiasi itu menyepakati antara lain ya substansi dari kontrak itu. Misalnya kalau itu perjanjian jual beli atau ekspor impor, biasanya yang disepakati di dalam klausula-klausula atau pasal-pasalnya itu adalah mengenai kualitas barang, ya, jenis barangnya seperti apa, ya, identitas barang atau objek yang diperdagangkan. Kemudian itu terdiri dari jenisnya, kemudian kualitasnya, ya. Kualitas barangnya itu seperti apa. Biasanya juga bicara kuantitasnya, di situ dibicarakan. Kemudian yang selanjutnya, selain jenisnya, kualitasnya, kuantitasnya, juga barang itu biasanya diperdagangkan dalam konteks apa istilahnya, yang lebih teknis, ya. Klausula yang diatur antara lain harga, ya. Jadi harganya itu juga harus jelas, baik itu harga per volume atau harga per bundles misalnya, atau harga apakah itu hitungannya gram atau per ton atau per koli, per kontainer dan lain sebagainya. Itu tergantung pada bagaimana ukuran yang dibuat. Kemudian spesifikasi barangnya itu biasa menyangkut kualitas barang. Jadi kalau kita bicara kualitas itu biasanya spek, ya, dibicarakan kualitasnya itu menyangkut mereknya, speknya, kemudian kalau itu barang-barang hasil bumi seperti apa tingkat kelembaban dari produknya itu, kemudian tingkat kekeringannya, tingkat kualitas barangnya, misalnya seperti kopi atau lada, ya, atau barang-barang hasil bumi. Itu karakteristik dari kualitas itu berbeda-beda, ya, tergantung pada jenis, ya, atau karakteristik dari barang. Kalau misalnya itu hasil bumi, ada ukuran-ukuran tertentu yang digunakan untuk melakukan pengujian atau pengecekan terhadap kualitas barang, kemudian kuantitasnya. Ya, jadi selalu kita bicara di dalam klausula itu ada kualitas, ada kuantitas, ada harga, dan ada cara pengiriman. Ya, cara pengiriman barang sama biasanya jangka waktu, ya, jangka waktu. Nah, ini adalah hal-hal penting, termasuk biasanya di dalam sebuah transaksi itu ada juga disepakati tentang cara penyelesaian kegiatan perdagangan. Penyelesaian perdagangan itu biasanya dikaitkan dengan persoalan apabila terjadi sengketa, ya, misalnya ada benturan kepentingan antara para pihak yang terlibat di dalam kegiatan perdagangan tadi, ya, apakah itu ketidaksesuaian harga, ketidaksesuaian kualitas, kuantitas. Nah, itu menimbulkan sengketa atau menimbulkan perselisihan. Nah, jika itu terjadi, juga dibicarakan seperti apa mekanisme penyelesaian. Nah, umumnya kegiatan perdagangan yang terkait dengan klausula tadi itu biasanya dielaborasi dalam bentuk yang lebih detail. Biasanya bahwa setiap para pihak yang terlibat dalam sengketa itu bersepakat untuk menyelesaikan permasalahannya melalui pendekatan kekeluargaan atau musyawarah. Kegagalan di dalam penyelesaian secara musyawarah itu akan diselesaikan secara mediasi, ya, melalui mediasi. Baru ketika tidak bisa melalui mediasi,
baru diselesaikan biasanya dengan arbitrasi. Ya, dari sini kalau selesai dengan arbitrasi maka itu putusan yang mengikat, ya. Jadi final and binding. Di sini karakteristik dari arbitrasi itu. Berbeda halnya dengan penyelesaian apabila tidak sepakat dengan penyelesaian melalui mekanisme itu, maka ditempuh biasanya melalui mekanisme litigasi. Namun demikian saya melihat hampir semua kegiatan yang terkait dengan penyelesaian sengketa perdagangan luar negeri itu selalu menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui pendekatan non litigatif, ya. Jadi bisa melalui musyawarah, bisa melalui kemufakatan, dan bisa melalui tindakan melalui mediasi dan arbitrasi tadi. Nah, ini adalah hal-hal penting yang diatur di dalam negosiasi tadi. Jadi umumnya di dalam negosiasi, di dalam prakontrak, dalam pembuatan kontrak hukum perdagangan internasional itu ada pada level prakontrak itu biasanya para pihak masuk ke dalam tahapan mediasi atau negosiasi untuk menyepakati hal-hal apa, klausula-klausula apa yang harus dirumuskan di dalam sebuah kontrak. Makanya di situ di dalam prakontrak itu ada biasanya diawali dengan memorandum of understanding, ya, kesepakatan untuk membuat saling pemahaman, saling pengertian terhadap isu-isu yang akan disepakati di dalam pelaksanaan yang akan kontrak yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian kalau sudah selesai tahapan negosiasi itu, barulah tahap negosiasi itu memasuki tahap pengformalisasian. Nah, dalam pemformalisasian ini, pemformalisasian itu melahirkan hak dan kewajiban. Jadi begitu ditandatangani, di saat itulah terjadinya lahirnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena di situ masing-masing pihak mengikatkan diri, ya, dengan penandatanganan perjanjian tadi, artinya kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan kesepakatan itu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jadi klausula-klausula yang dibuat itu memang diarahkan untuk melaksanakan atau mengontrol setiap aktivitas atau kegiatan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh para pihak di dalam perjanjian perdagangan. Nah, di sini kita lihat, ya, ketika para pihak melahirkan hak dan kewajiban, di situ biasanya ada diatur di dalam klausula-klausula itu sudah ada di hak dari pihak pertama itu apa, hak pihak kedua itu apa. Misalnya kalau pedagang itu atau penjual biasanya memiliki hak untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Kemudian pihak dari pembeli, ya, itu bisa mendapatkan barang sesuai dengan kualitas barang yang diperjanjikan, ya, maupun kuantitas yang sampai dengan pengantaran atau pengiriman barang secara akurat sesuai dengan kesepakatan itu. Nah, ini adalah momentum tadi itu. Nah, baru pada tahap ketiga itu adalah pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan dari kontrak tadi. Nah, yang saya maksud dengan pelaksanaan itu adalah para pihak terikat oleh kewajiban untuk melaksanakan secara konsisten apa yang telah diperjanjikan di dalam kesepakatannya. Begitu juga di dalam pengawasan. Pengawasan itu diperlukan untuk melakukan pengecekan, pengawasan terhadap siapapun, ya, orang yang melakukan manuver, yang melakukan penyimpangan. Ya, kalau salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan, nah ini bisa dikontrol, ya. Artinya disepakati bahwa para pihak bisa melakukan pengawasan secara bersama-sama, atau juga melibatkan pemerintah dalam hal ini mengawasi pelaksanaan bahwa perjanjian itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, karena itu aturan prinsipnya itu para pihak bisa membuat perjanjian apa saja sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya. Tetapi para pihak itu tidak boleh membuat aturan, tidak boleh membuat kontrak yang bertentangan dengan kebijakan atau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, di sini jelas sekali saya katakan bahwa ada indikator yang kita gunakan. Indikator yang pertama adalah undang-undang atau aturan-aturan. Ya, di situ bisa kita lihat undang-undangnya, kebiasaan-kebiasaannya, atau kepatutan, kefatsunan di dalam praktek pelaksanaan perjanjian perdagangan itu. Nah, inilah sumber-sumber hukum yang bisa jadi kembali kepada apa yang disepakati oleh perjanjian itu, di dalam perjanjian itu oleh para pihak, ya, apa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu menjadi dasar hukum mereka di dalam menetapkan rumusannya tadi, hukum. Ini points, ya. Kemudian selanjutnya kita melihat, ya, khusus untuk perjanjian yang memiliki karakteristik longitudinal. Longitudinal itu artinya yang memiliki karakteristik jangka panjang. Misalnya kontrak, ya, kontrak investasi, ya, pertambangan, misalnya di bidang penambangan emas, penambangan nikel, penambangan batu bara dan lain sebagainya. Itu melibatkan perusahaan atau asing itu. Nah, ini harus dilihat apakah perusahaan itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ya, jadi ini karena ini jangka waktunya panjang, ya, jadi post factum, ya, di dalam kontrak itu bisa sampai 30 tahun. Nah, pertanyaannya siapa yang melakukan pengawasan? Bagaimana caranya melakukan? Selama ini kontrak-kontrak yang terjadi itu yang kita sepakati itu hanya mengacu kepada kontrak pada saat dia ditandatangani. Ketika para pihak menandatangani kontrak itu, maka perjanjian itu berlaku atau kontrak itu berlaku pada saat ditandatangani sampai pada akhir penandatangan, sampai akhir, misalnya terminasinya itu 30 tahun yang akan datang. Contoh, ditandatangani pada tahun 2020 gitu. Berarti kontrak itu baru akan berakhir sampai tahun 2050. Ya, dari tahun 2020 ke 30 tahun kan berarti 2050. Ini panjang sekali, ya. Panjang sekali. Kontrak ini sangat panjang. Nah, oleh karena itu harus ditegaskan bahwa kontrak ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, tapi harus ada pengawasan. Ya, bahwa misalnya, ya, kontrak itu berkaitan dengan kontrak pertambangan tadi saya katakan. Ketika di dalam pelaksanaannya tambang itu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, di sini kewajiban pemerintah untuk melakukan pengawasan. Bagaimana cara kita melakukan mengakhiri atau mengontrol? Sebetulnya tinggal hanya memberitahu bahwa apa yang telah dilakukan oleh si kontraktor atau para pihak, ya, yang terlibat di dalam perjanjian itu kembali kepada ketentuan yang tidak merusak tadi, yang mencemarkan lingkungan hidup misalnya. Maka perusahaan itu harus kembali kepada bagaimana melakukan pengkoreksian atau pembersihan terhadap lingkungan, ya, lingkungan hidup. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah mengecek kembali bagaimana klausula kontrak yang dibuat tadi. Kalau pelaksanaannya itu ternyata menyimpang, maka itu bisa jadi dasar untuk melakukan koreksi, perbaikan terhadap pelaksanaan kontrak tadi. Nah, bagaimana cara kita melakukan pelaksanaan kontrak? Apa pengawasan terhadap kontrak yang sudah berjalan? Makanya itu saya sering menyampaikan pada tahun 2010 saya menggagaskan tentang bagaimana agar sistem kontrak nasional di Indonesia itu harus mengintegrasikan konsep apa yang kita sebut dengan universalization principle. Sebetulnya konsep universalization principle itu sebuah gagasan etik yang dikonstruksi oleh Habermas, ya, ketika kita ingin membuat kontrak, maka kesepakatan yang dibuat di dalam kontrak itu juga harus memuat apa yang kita sebut dengan universalization principle. Jadi universalization principle, prinsip universal tadi, itu adalah sebuah norma yang mengajarkan bahwa
norma-norma yang disepakati itu hanya valid apabila dia tidak saja ditandatangani dan di-endorse atau diakui oleh para pihak yang melaksanakan kontraknya saja. Tetapi kontrak itu akan valid atau hanya valid ya, apabila dia juga ditandatangani, juga dia endorse oleh para pihak yang terkena ya, dampak dari pelaksanaan kontrak tadi. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan bahwa kontrak itu dibuat oleh pihak A dan pihak B saja. Lalu dia akan berakhir selama 60 tahun, 30 tahun setelah itu. Harusnya apa? Harusnya kontrak A dan B itu sepakat di dalam pelaksanaan kontrak. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya, kesepakatan tadi sesuai dengan apa yang dirumuskan, apa yang ditandatangani. Nah, ketika pelaksanaannya itu mengalami penyimpangan dan mengakibatkan ancaman terhadap pihak ketiga, misalnya dalam hal ini pihak ketiga itu merasa terganggu ya, karena lingkungannya dirusak, dalam hal ini masyarakat. Jadi di sini masyarakat dapat melakukan kontrol dan mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan kontrak itu, supaya tidak mengakibatkan ancaman terhadap pihak ketiga. Tidak bisa mengatakan bahwa kontrak ini sudah berjalan selama 20 tahun, kita harus laksanakan sampai 10 tahun. Tidak peduli masyarakat mau setuju atau tidak, dia tetap harus menghormati kontrak kita. Nah, ini yang tidak dapat kita setujui. Jadi prinsip di dalam freedom ya of contract tadi, kebebasan berkontrak itu, penginterpretasiannya itu tidak seperti demikian. Seharusnya penginterpretasian kebebasan berkontrak itu harus juga mempertimbangkan apa yang menjadi kepentingan pihak ketiga. Makanya dikatakan dalam universalizations of norm tadi, ya, the Habermasian's UP ya, universalization principle itu dikatakan the norm is not only valid, ya, the valid norm is not only validated or endorsed and recognized by the contracting parties, but it must be endorsed and recognized by the parties who are affected by the implementations of the contract. Jadi di sini dikatakan bahwa kontrak yang valid atau norma yang valid itu tidak hanya ketika dia ditandatangani dan diakui atau di-endorse oleh para pihak yang menandatangani kontrak saja, tapi juga harus diakui, di-endorse, ya, disetujui oleh para pihak yang terkena dampak dari pelaksanaan kontrak tadi. Yaitu di sini masyarakat. Nah, di sini kita bisa melibatkan pihak ketiga untuk ikut serta di dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kontrak itu. Nah, ini di sini pentingnya saya ingin menyampaikan begitu banyak kontrak-kontrak perdagangan internasional atau investasi-investasi internasional yang terkait dengan kegiatan pertambangan, kegiatan ekspor, impor, jual beli hasil bumi dan lain sebagainya. Tapi manakala ketika perjanjian itu ya di tengah perjalanan itu berimplikasi terhadap ancaman ya lingkungan atau ancaman terhadap pihak ketiga, maka pemerintah harusnya di sini muncul sebagai atau hadir ya, pemerintah hadir sebagai institusi resmi yang memberikan proteksi terhadap apa yang menjadi kepentingan yang lebih fundamental. Pertama, kepentingan fundamental rights of people, dan kedua kepentingan negara, itu kepentingan nasional tadi. Nah, dalam konteks itulah ya kita pertama di tahapan prapaktum itu saya mengusulkan agar pemerintah hadir dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kontrak itu dengan memberlakukan kewajiban para pihak itu untuk memasukkan universalization principle di dalam pelaksanaan kontrak tadi. Ada kewajiban ya bahwa
kontrak itu juga melibatkan masyarakat atau pihak ketiga yang terkena dampak di dalam pelaksanaan tadi, sehingga bisa memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan kontrol ya dalam pelaksanaan kontrak tadi. Jadi dengan universalization principle itu pemerintah bisa melibatkan pihak ketiga ya dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dan pengawasan ya, pelaksanaan kontrak tadi. Itu. Kemudian di tahapan post factum ya, ketika ini sudah berjalan lalu tetap dia melakukan kegiatan yang merugikan, maka dan dia tidak bisa melakukan perbaikan, itu di situ pemerintah bisa melakukan konstitusionalisasi kontrak tadi. Saya mengusulkan pada tahun 2006 sebetulnya. Dalam salah satu tulisan saya di Kompas dan Tempo, itu menjelaskan bahwa pemerintah itu memiliki instrumen ya berdasarkan konstitusi. Bahwa apabila ada perusahaan-perusahaan asing yang melakukan penyimpangan di dalam pelaksanaan kontrak itu, maka pemerintah dapat melakukan pengkonstitusionalisasian. Artinya, konstitusionalisasi itu adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk mengaktifkan ya pelaksanaan konstitusi itu secara konsisten. Di dalam hal ini kita mengatakan bahwa konstitusionalisasi kontrak itu adalah mengkoherensikan, upaya untuk mengkoherensikan seluruh ya pelaksanaan aturan perundang-undangan sampai dengan kontrak-kontrak itu. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok kontrak dikonstitusionalisasi? Apakah boleh kontrak yang dibuat oleh privat ke privat itu diambil alih oleh negara? Nah, saya katakan di dalam kontrak itu dia memuat klausula-klausula hitam. Apabila dia memuat klausula hitam, klausula-klausula yang dapat membahayakan kepentingan ketiga, maka pemerintah dapat melakukan pengakuisisian, bisa melakukan pembatalan, bisa melakukan pengkonstitusionalisasian atas kontrak yang bermasalah tadi. Dasarnya apa? Dasarnya itu adalah konstitusi. Di dalam konstitusi itu kita melihat bahwa seluruh pasal-pasal yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas itu merupakan norma-norma tertinggi, yaitu norma-norma fondasional. Norma tertinggi itu meletakkan kewajiban positif kepada negara ya untuk melakukan tindakan apapun guna memelihara kekonsistensian pelaksanaan konstitusi itu sampai pada tingkat yang paling bawah. Di dalam konteks ini ya harus dipahami ya bahwa norma tertinggi tadi meletakkan kewajiban positif. Jadi artinya pemerintah dapat melakukan tindakan apapun guna memelihara kekonsistensian pelaksanaan konstitusi itu sampai pada tingkat yang paling dasar. Jadi pemerintah bisa mencabut ya, kemudian mengganti, mengurangi, mengerucutkan ya, memotong, mengurangi pasal-pasalnya, aturan-aturan yang dianggap berpotensi mengancam kepentingan nasional atau kepentingan hak fundamental rakyat tadi. Itu alasannya itu. Nah, apabila ya kontrak yang dilaksanakan tadi mengancam kepentingan fundamental rakyat, ya, fundamental rights of people, maka pemerintah dapat mengkonstitusionalisasi peraturan itu. Nah, dengan demikian, saya melihat mekanisme yang bisa dilakukan atau strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah di dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kontrak-kontrak perdagangan internasional, ya, termasuk yang masuk di Indonesia. Ya, saya melihat itu ada pasal 86 Undang-Undang Perdagangan Luar Negeri kita itu. Itu semua kontrak itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR itu. Dengan ancaman kalau misalnya pemerintah melihat bahwa kontrak itu berpotensi ya dapat merugikan kepentingan nasional, maka kita bisa anulir, kita bisa melakukan kontrol dengan mewajibkan dia untuk melakukan perbaikan. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Kalau pada pertemuan kemarin saya menawarkan
agar pemerintah perlu membentuk semacam institutional screening atau lembaga screening yang dapat melakukan pengawasan terhadap semua kontrak-kontrak yang di bidang alih teknologi atau lisensi yang berpotensi memuat klausula-klausula hitam tadi dan berpotensi merugikan perekonomian nasional. Itu bisa dilakukan dengan memberlakukan ketentuan-ketentuan yang bersandar kepada konstitusi tadi. Jadi bagaimana mengkonstitusionalisasikan peraturan itu, baik itu di tahapan prapaktum ya maupun di tahapan postfaktum. Nah, di tahapan prapaktum itu pemerintah dapat menawarkan atau mengingatkan kepada para pihak untuk memuat universalization principle di dalam kontrak tadi. Sehingga ketika pelaksanaannya itu berjalan, maka kontrak itu juga tetap menjadi bagian dari objek yang terus diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Apabila pelaksanaan kontrak itu dapat berpotensi merugikan masyarakat, maka di saat itulah masyarakat bisa menjadi pihak untuk memohon kepada kepada Mahkamah Konstitusi karena memuat klausula hitam tadi, aturan atau katakan kepada Mahkamah Agung misalnya. Kalau saya melihat itu karena dia merupakan bagian dari private ya konstitusi dan ada undang-undang yang dilanggar atau aturan yang maka dia bisa diadukan dengan syarat untuk melakukan konstitusionalisasi kontrak tadi. Itu ya, jadi kita wajibkan para pihak itu sebelum melakukan penandatanganan kontrak dengan menghormati atau memasukkan dan mengintegrasikan prinsip universalization principle di dalam pelaksanaan kontrak tadi. Bahwa kontrak itu hanya valid ya, apabila dia tidak saja ditandatangani oleh para pihak yang berkontrak, tapi juga ditandatangani dan diakui, di-endorse oleh para pihak yang terkena dampak dari pelaksanaan kontrak tadi. Itu pertama. Kemudian di tahapan post-faktum, pemerintah dapat melakukan tindakan untuk memberlakukan kebijakan konstitusionalisasi kontrak dalam melakukan pengawasan terhadap kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Apabila kontrak yang sedang berjalan itu ya ternyata membawa kemudaratan, membawa kerugian kepada masyarakat atau kepada hak-hak fundamental rakyat, maka pemerintah dapat mengajukan atau dapat melakukan konstitusionalisasi, mengkonstitusionalisasikan kontrak-kontrak hitam tadi atau kontrak-kontrak yang bermasalah di dalam pelaksanaannya tadi. Ya, sesuai dengan mandat konstitusi. Jadi ini materi yang saya sampaikan khusus di dalam kegiatan perdagangan internasional ini. Saya berharap materi ini dapat memberikan insight baru bagaimana cara kita menjaga kepentingan nasional baik pada tataran prapaktum maupun postfaktum ya di dalam kegiatan perjanjian atau perdagangan dalam kegiatan perdagangan internasional. Demikian terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.